Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Wilda Harlia Devita sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis daur hidup produk agroindustri. Kami di sini dari kelompok 1 RB akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis emisi gas rumah kaca pada proses produksi kopi dengan pendekatan secara get to get. Studi kasusnya pada UMKM Kopi Jempol Kia. Kami di sini beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Triwidya Noviani, selanjutnya ada Wiliana Triandini, yang ketiga ada Devi Simanulang, yang keempat ada Wisri Riki Purba, yang kelima ada Raffi Rahman, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Harli Fatah Sinaga. Untuk penjelasan sendiri akan dilanjutkan oleh saudara-saudari saya. Untuk saudara-saudari saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada latar belakang yang dimana usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, aktivitas produksi UMKM juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca atau GRK yang berdampak pada perubahan iklim. Salah satu sektor UMKM yang signifikan adalah produksi kopi, yang dimana UMKM kami pilih adalah UMKM Kopi Jempol Kia yang berlokasi di Jalan Raya Karanganyar, Kabupaten Lampung Selatan. UMKM ini merupakan salah satu produsen kopi yang menjalankan proses produksi secara tradisional. Untuk memahami dampak lingkungan dari aktivitas produksinya, diperlukan analisis emisi GRK dengan pendekatan get to get yang mencakup seluruh proses produksi sampai dengan ke pengemasan. Selanjutnya yaitu tujuan kami adalah untuk mengidentifikasi sumber emisi gas rumah kaca pada setiap tahapan proses produksi kopi di UMKM Kopi Jempol Kia. Kemudian menghitung estimasi emisi gas rumah kaca pada setiap tahapan produksi dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam proses produksi. Kemudian batasan yang kami buat yaitu pendekatan get to get yang berfokus pada analisis gas rumah kaca dari proses tahapan produksi sampai dengan pengemasan. Adapun cakupan proses dalam analisis emisi gas rumah kaca produksi kopi ini, yang pertama ada sortasi dan pemilihan biji kopi, yang kedua pengiringan biji kopi, kemudian ada penyangraian, pendinginan biji kopi sangrai, penggilingan, dan pengemasan. Unit fungsionalnya terdiri dari 150 gram bubuk kopi Jempol Kia siap jual. Kategori dampaknya yaitu analisis emisi gas rumah kaca pada produksi kopi Jempol Kia. Kemudian pada tahapan pertama yaitu sortasi dan pemilihan bahan baku. Jadi sortasi dan pemilihan bahan baku biji kopi ini dilakukan secara manual sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK dibandingkan metode mekanis yang menggunakan mesin bertenaga listrik atau bahan bakar fosil. Proses manual ini tidak memerlukan energi eksternal dalam jumlah besar sehingga tidak menghasilkan emisi dari pembakaran bahan bakar atau konsumsi air listrik dari sumber tidak terbarukan. Selanjutnya itu ada pengeringan biji kopi, di mana pengeringan biji kopi dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari sehingga akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Metode mekanis yang dibandingkan dengan metode mekanis dengan menggunakan mesin. Proses pengeringan di bawah sinar matahari tidak memerlukan energi dalam jumlah besar sehingga tidak menimbulkan emisi dari pembakaran bahan bakar atau konsumsi listrik. Selanjutnya penyangraian biji kopi, di mana dalam penyangraian biji kopi menggunakan bantuan mesin, di mana sekali produksi membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan estimasi konsumsi energinya sebesar 2 kW dengan bahan bakar yang digunakan kayu dengan input bahan biji kopi yaitu 70 kg. Di mana dalam satu bulan produksi yaitu 11 kali produksi dengan konsumsi energi total 1 bulan yaitu 22 kW dan input bahan yaitu 800 kg. Pemanasan dalam proses penyangraian dilakukan dengan menggunakan kayu bakar. Selanjutnya ada pendinginan biji kopi, di mana pendinginan biji kopi dilakukan dengan bantuan kipas dengan sekali produksi dalam waktu 2 jam. Konsumsi energi sama dengan 4,11 watt, di mana kilowatt sama dengan watt dikali waktu dalam jam dibagi dengan 1000, jadi 4,11 watt dikali 2 jam dibagi 1000 sama dengan 0,00822 kW. Baru selanjutnya penggilingan biji kopi. Penggilingan biji kopi ini dilakukan menggunakan alat tanpa bantuan listrik sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK karena tidak memanfaatkan energi dari sumber bahan bakar atau listrik dari pembangkit non terbarukan.
Proses ini tidak menghasilkan emisi yang biasanya muncul dari konsumsi energi tersebut. Selanjutnya, pengemasan kopi. Pengemasan biji kopi ini dilakukan manual dengan tangan para pekerja, di mana satu bungkusnya berisikan 150 gram bubuk kopi. Untuk merekatkan plastik pada kemasan digunakan mesin perekat plastik yang membutuhkan energi sebanyak 300 watt. Baiklah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.